Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang gerak benda di lantai licin dan juga gerak benda di lantai kasar dengan menggunakan aplikasi Scratch. Sebelumnya saya telah menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk simulasi ini. Yang pertama itu ada variabel umum. Variabel umum di sini ada x0, yaitu jarak awalnya negatif 15, kemudian v0-nya 10 atau kecepatan awalnya yaitu 10, kemudian waktunya 0. Di sini juga terdapat gaya dan juga massa. Posisi awal benda yaitu x-nya berada di x0, jadi berada di nilai x0. Tadi kan nilai x0-nya negatif 15, kemudian y-nya berada di nilai 32. Kita langsung saja ke rumusnya. Di sini yang dicari yaitu percepatan. Rumus percepatan itu F dibagi M, gaya dibagi dengan massa. Kemudian jarak akhir xt, rumusnya yaitu x0 ditambah v0 dikali t ditambah setengah dikali at kuadrat. Kemudian nanti posisi akhir benda itu berada di nilai xt dan juga y-nya berada di nilai 32. Kita mulai simulasinya. Saya masukkan gaya yang bekerja yaitu 100. Jadi hasilnya percepatannya didapatkan 10, kemudian xt-nya yaitu 211,2. Di sini titik-titiknya semakin lama jaraknya itu semakin renggang. Hal ini karena adanya percepatan. Jadi di gerak benda di lantai licin ini tidak terdapat gaya gesek dan juga koefisien geseknya juga tidak ada atau bernilai 0. Baik, selanjutnya yaitu gerak benda di lantai kasar. Sebelumnya kita sudah membahas gerak benda di lantai licin. Di sini yang membedakan antara lantai kasar dengan lantai licin yaitu adanya gaya gesek. Jadi di lantai kasar itu terdapat gaya gesek. Apa sih itu gaya gesek? Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah dari gerak benda. Jadi nilai dari gaya gesek ini berdasarkan pada kekasaran dua bidang yang saling bersentuhan. Ketika bidangnya semakin kasar, maka semakin besar pula nilai gaya geseknya. Di sini yang membedakan antara lantai kasar dan juga lantai licin juga di variabelnya. Ketika di lantai kasar terdapat koefisien geseknya yaitu μk 0,5. Variabel yang lainnya sama seperti di bidang licin, ada x0 negatif 15, v0-nya 10, t-nya 0, kemudian ada gaya, massanya 10 dan g-nya 10. Posisi awalnya juga sama, yaitu x-nya berada di x0, y-nya di 32. Kemudian kita masuk ke rumus. Yang pertama yaitu FK, gaya geseknya rumusnya μk dikali M dikali G. Kemudian percepatan yaitu F dikurangi FK dibagi M. Di sini rumus percepatannya berbeda di lantai licin, berbeda dengan lantai licin. Ketika di lantai licin kan hanya langsung F dibagi M, tapi ketika di lantai kasar F-nya dikurangi dulu dengan gaya gesek, karena di lantai kasar kan ada gaya geseknya. Kemudian rumus dari xt sama antara lantai kasar dan juga lantai licin, yaitu x0 ditambah v0 dikali t ditambah setengah at kuadrat.
Kemudian posisi akhirnya yaitu nilai dari XT dan Y-nya 32. Yang kita mulai simulasinya, kita masukkan G yang bekerja sama ya, yaitu 100. Nah, jadi karena kita tadi mencari gaya gesek, kemudian mencari nilai percepatan, nilai jarak akhir, dan didapatkan hasil gaya geseknya yaitu 50, percepatannya 5, kemudian jarak akhirnya 205,4. Di sini juga sama seperti di lantai licin, jaraknya kalau semakin lama, titik-titiknya ini juga akan semakin renggang. Namun, jaraknya ini tidak terlalu signifikan ya kerenggangannya. Jadi renggangnya hanya sedikit, berbeda dengan di lantai licin. Dia renggangnya terlihat sangat berjauhan. Tapi ketika di lantai kasar hanya sedikit renggangannya. Kenapa bisa semakin jauh ini semakin renggang? Karena tadi adanya percepatan yaitu 5. Kemudian juga dipengaruhi oleh adanya gaya gesek dan koefisien geseknya yang berada di lantai kasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.